Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kala, sebelum manusia pertama diciptakan di alam yang tidak terlihat oleh mata manusia, ada makhluk yang dahulu termasuk dalam golongan yang mulia, tetapi berakhir sebagai yang paling hina. Makhluk itu adalah iblis. Iblis sebelum dikenal sebagai musuh utama manusia adalah makhluk yang sangat taat. Ia berasal dari golongan jin, diciptakan dari api yang panas membakar. Ia begitu rajin beribadah hingga Allah mengangkatnya ke langit hidup bersama para malaikat. Bayangkan, iblis bukan sembarang jin. Ia begitu berilmu, begitu tekun beribadah, dan begitu tinggi kedudukannya. Semua makhluk di langit mengenalnya sebagai ahli ibadah. Namun, kesombongan bisa meruntuhkan kemuliaan siapapun. Bahkan sebagai ahli ibadah sekalipun, saat Allah memutuskan untuk menciptakan makhluk baru, manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, seluruh penghuni langit menyaksikan proses penciptaannya. Dari tanah liat, Adam dibentuk dan ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Adam sempurna, Allah meminta memerintahkan sesuatu yang menjadi ujian bagi seluruh penghuni langit. Sujudlah kalian semua kepada Adam. Maka semua makhluk, semua malaikat bersujud, tunduk kepada Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu yang membangkang. Ya, dia adalah iblis. Dengan penuh kesombongan ia menolak perintah Allah. Ia berdiri tegak menolak untuk bersujud. Seraya berkata, aku lebih baik darinya. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia hanya dari tanah. Dan disinilah dosa besar pertama yang membuat iblis terlaknat selamanya. Ya, kesombongan. Allah murka. Sebuah makhluk yang dulu beribadah dengan khusyuk kini menentang perintahnya. Kemudian Allah berfirman, keluarlah engkau dari surga. Engkau telah menjadi makhluk yang terlaknat. Tapi iblis dengan segala keangkuhannya tidak memohon ampun kepada Allah, tidak bersujud, tidak menyesal, bahkan sebaliknya, ia malah justru menantang Allah. Ya Rabb, beri aku waktu hingga hari kiamat. Begitu kata iblis. Iblis kemudian melanjutkan, aku akan menyesatkan anak cucu Adam. Aku akan membuat mereka berpaling darimu ya Rabb. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Bukan sebagai bentuk penghormatan, tetapi sebagai ujian bagi manusia. Sejak saat itu, iblis berjanji akan menggoda, membujuk, dan menyesatkan manusia hingga hari kiamat. Hari ini, ribuan tahun setelah peristiwa itu, iblis masih beraksi. Ia berbisik di hati manusia, membuat dosa tampak indah, membuat ibadah terasa berat. Ia membisikkan ragu, malas, marah, dan sombong ke dalam hati-hati kita. Apakah kita akan mengikuti rijaknya, terjebak dalam dosa yang sama, kesombongan, kedurhakaan, dan penolakan terhadap kebenaran? Ataukah kita akan belajar dari kisahnya menjadi hamba yang rendah hati dan taat kepada semua perintah Allah? Karena satu dosa, iblis terlaknat selamanya. Maka jangan biarkan kita mengulang kesalahan yang sama. Dan ingatlah, setiap kali kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, iblis akan semakin benci kepada kita. Tetapi semakin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, iblis akan semakin puas dan senang. Semoga kisah ini menjadi peringatan bagi kita semua. Jangan biarkan kesombongan merusak ibadah kita. Jangan biarkan dosa menghalangi kita dari rahmat Allah, karena tidak ada dosa yang lebih besar dari kesombongan yang membuat seseorang menolak untuk taat kepada Rabb-Nya. Jadilah hamba yang rendah hati dan taat, karena surga adalah bagi mereka yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman sekalian,
Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, manfaat dan faedah dari kisah iblis dan kesombongannya tersebut. Jangan lupa like, share, and subscribe agar lebih banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.